Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak mis semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bilangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, siapkan buku dan alat tulis kamu dan tonton dan pelajari video ini hingga selesai. Selamat belajar. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang operasi pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Ternyata keempat operasi ini itu saling berhubungan. Misalnya, perkalian. Jadi operasi perkalian ini merupakan operasi penjumlahan yang berulang. Gitu ya. Contohnya 3 kali 4. Artinya adalah 3 kali 4-nya harus dijumlahkan. Maka menjadi 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 3 kali. Gitu ya. Di penjabarannya begini. Ada juga operasi pembagian, yang ternyata pembagian ini merupakan operasi pengurangan yang berulang, hingga hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau begitu, ada nggak ya operasi lain yang juga saling berhubungan? Seperti dua operasi tadi. Misal, perkalian yang berulang, ada nggak ya? Kalaupun ada, namanya apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari dan akan kita cari tahu pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai, ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anak mis semua tahu yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, menyatakan suatu bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat dengan benar. Yang kedua, Ananda semuanya mampu menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan dengan benar. Yang terakhir adalah menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk menyelesaikan masalah matematika dengan benar. Setelah mengetahui tujuan pembelajarannya, Miss harap kalian semuanya bisa belajar dengan serius untuk mencapai ketiga tujuan ini. Kita mulai ya. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Bentuk umumnya ini, A pangkat N. Jadi A ini adalah bilangan pokok dan N-nya adalah pangkat. Jadi cara bacanya adalah A pangkat N. Oke, N ini berfungsi sebagai pangkat. Jadi maksudnya penjabarannya gimana nih, Miss? Penjabarannya itu menjadi A dikali A dikali A dikali seterusnya dikali A sebanyak N kali. Jadi berapapun nilai N-nya, maka sebanyak itulah A-nya dikali. Ya. Jadi misalnya gini. 3 pangkat 5. Penjabarannya itu bukan 3 kali 5. Ya. Ingat ya nak ya, bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi kalau 3 pangkat 5 itu bukan 3 kali 5, salah. Oke. Yang benarnya adalah 3 pangkat 5. 3 ini sebagai bilangan pokok, 5 sebagai pangkat. Artinya
Kita kalikan 3 sebanyak 5 kali. 3 kali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Inilah dia yang benarnya. Oke, contoh lainnya. Negatif 5 dipangkatkan 3. Artinya, negatif 5 ini adalah bilangan pokok dan 3 merupakan pangkat. Berarti kita kalikan negatif 5-nya sebanyak 3 kali. Oke, seperti ini. Ya. Misalnya lagi, 2/3 dipangkatkan 4. Kalau tadi bilangan pokoknya bilangan bulat positif. Kemudian di sini bilangan bulat negatif. Kemudian contoh ini merupakan bilangan pecahan. Gimana jadi penjabarannya? Sama juga. Bilangan pokoknya dikalikan sebanyak pangkatnya. Jadi kalau pangkatnya di sini 4, berarti dia dikalikan sebanyak 4 kali. 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Paham ya? Jadi berapapun n-nya, maka sebanyak itulah perkaliannya berulang. Paham ya? Oke. A pangkat n itu tadi adalah pangkat. Bisa pangkat positif, bisa pangkat 0, dan bisa juga pangkat negatif. Kita bahas satu persatu. Pangkat positif dulu. Bentuk umumnya adalah A pangkat N. Oke. Contohnya, 3 pangkat 5 tadi. Kan artinya 3-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Maka 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3 lagi, 81. Kali 3 lagi. Maka diperoleh hasilnya adalah 243. Contoh berikutnya negatif 5 dipangkatkan 3. Berarti negatif 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Maka diperolehlah hasilnya negatif 125. Ya, negatif 5 kali negatif 5 hasilnya adalah positif 25. Nah, positif 25 dikali negatif 5. Positif kali negatif adalah negatif. Maka hasilnya jadi negatif 125. Oke. Berikutnya, pangkat 0. Maka bentuk umumnya adalah ini. A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 itu hasilnya 1. Tadi katanya berapapun nilai n-nya, maka sebanyak itulah perkaliannya berulang. Lalu bagaimana jika n-nya itu 0? Bagaimana bisa dikalikan sebuah bilangan itu sebanyak 0 kali? Nggak mungkin kan? Maka khusus untuk pangkat 0, itu ada aturannya. Yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan pokoknya, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya pasti 1. Contoh, 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. Negatif 5 pangkat 0 itu hasilnya 1. 2/3 dipangkatkan 0 pun hasilnya 1. Nah, kok bisa ya? Bagi yang tahu kenapa bisa begini, coba buatkan jawaban kamu di kolom komentar pada video ini. Jangan lupa sertakan nama dan kelasnya ya, nak. Selanjutnya pangkat negatif. Bentuk umumnya begini. A pangkat negatif N. Ya, kalau di pangkat positif tadi kita lihat N-nya atau angka yang jadi pangkatnya, baru kemudian bilangan pokoknya dikalikan sebanyak N tersebut. Kemudian bagaimana jika pangkatnya itu bilangan negatif? Nah, kalau dia bilangan negatif harus kita rubah dulu jadi pangkat positif. N-nya ini harus positif, nggak boleh negatif. Berubahnya gimana? Jadi A pangkat negatif N itu kita rubah jadi 1/A pangkat N.
Ya, ini adalah bentuk pangkat positifnya. Nah, baru pengerjaannya sama seperti pangkat positif tadi. Contohnya, 3 pangkat negatif 2. Kan nggak mungkin 3 ini dikalikan sebanyak negatif 2 kali. Nggak mungkin kan? Jadi harus kita rubah dulu jadi pangkat positif. Jadi 1/3 pangkat 2. Baru kita cari hasilnya. 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3. Hasilnya adalah 1/9. Oke, contoh berikutnya. Negatif 5 pangkat negatif 2. Nah, bilangan pokoknya negatif, pangkatnya pun negatif. Yang harus kita rubah jadi positif hanya pangkatnya saja. Ya, bilangan pokoknya biarin aja negatif. Kita nggak merubah-rubah bilangan pokok, kita hanya merubah pangkat. Ubah jadi pangkat positif, berarti jadi 1/5 pangkat positif 2. Ya, pangkatnya dari negatif udah berubah jadi positif. Ya udah kaliin aja. 1/-5 kali negatif 5. Maka hasilnya adalah 1/25. Paham ya? Jadi ada 3 jenis pangkatnya. Bisa pangkat positif, bisa pangkat 0, dan bisa pangkat negatif. Sekarang akan kita lanjutkan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 5 sifatnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu hasilnya akan sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, kita lihat contohnya biar lebih paham ya. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Artinya kan gini nih. 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4. Dikali, ini dia tanda kalinya. 4 pangkat 3, berarti 3 kali. 4 kali 4 kali 4. Kan gini ya. Kita buka tanda kurungnya. Artinya jadinya 4 pangkat 5. Karena ada 5 kali dia kan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 1024. Kalau kita pakai sifat yang pertama ini, kita nggak perlu menjabarkan lagi. Langsung aja kita jumlahkan. 4 pangkat 2 tambah 3. Berapa 4 pangkat 2 tambah 3? Berarti 4 pangkat 5. 1024. Hasilnya sama kan? Di sini 4 pangkat 5. Kalau kita jabarkan, hasilnya 4 pangkat 5. Kalau kita pakai sifat, hasilnya juga sama-sama 4 pangkat 5. Ya, jadi sifat ini gunanya untuk memudahkan kalau pangkatnya besar. Jadi kita nggak perlu menjabarkan lagi, kita langsung jumlahkan aja pangkatnya. Misalnya begini, nih, negatif 3 pangkat 15 kali negatif 3 pangkat 6. Kan ini kalau kita jabarkan panjang ya, sampai 15 kali. Jadi kita tinggal pakai aja sifatnya. Diperolehlah negatif 3 pangkat 15 tambah 6. 15 tambah 6 yaitu 21. Nah, kalau pangkatnya sebesar ini, kita tidak perlu mencari hasilnya. Biarkan aja dalam bentuk berpangkat begini. Contoh berikutnya, 8 pangkat 7 dikali 8 pangkat negatif 12. Kita gunakan sifatnya lagi. 7 tambah negatif 12. Ya, tambah di sini kan dari sifat nih, tambah. Negatif 12-nya dari pangkatnya. Maka hasilnya adalah 8 pangkat negatif 5. Jadi sifat pertama yang perlu diingat adalah jika bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya dikali, maka caranya berlakulah pangkatnya ditambah.
ya. Tapi ini syaratnya hanya untuk bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya berbeda nggak bisa. Ini kan kayak contohnya sama semua nih. Ini bilangan pokoknya 4, ini juga 4. Ini negatif 3, ini juga negatif 3. Di sini 8, di sini juga 8. Kalau beda dia nggak berlaku, ini enak ya. Jadi kalau perkalian, maka pangkatnya ditambah. Ingat ya, pangkatnya bukan dikali, tapi ditambah. Oke. Yang ini tadi kita jadikan dia pangkat positif ya, jangan lupa. Sifat kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau tadi di sini dikali, pangkatnya ditambah, maka sifat kedua, pembagian. Maka pangkatnya dikurang. Ya. Dan ini juga hanya berlaku untuk yang bilangan pokoknya sama. Contoh. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Kita jabarkan dulu. 4 pangkat 3 berarti ada 3 kali, 4 pangkat 2 2 kali. Jadi kan begini nih bentuk pembagiannya. Bisa kita buat kayak gini ya. 4 yang pertama di atas bisa dicoret sama yang di bawah. Kemudian ada 4 lagi yang bisa saling kita coret. Hasilnya tinggal ini. Maka hasilnya jadi 4. Kalau kita pakai sifat mengerjakannya, kita kurangin pangkatnya. 3 kurang 2. Berarti 1. 4 pangkat 1 hasilnya adalah 4. Ya. Nah, lagi-lagi sifat ini berguna untuk pangkat yang besar. Contohnya ini. Negatif 3 pangkat 15 dibagi negatif 3 pangkat 6. Kita langsung kurangin aja pangkatnya. Maka diperoleh negatif 3 pangkat 9. Misalnya lagi nih, 8 pangkat 7 dibagi 8 pangkat negatif 12. Pembagian maka dikurangi. 7 kurang negatif 12. Nah, di sini jangan salah ya. Kurang ini, tanda kurang yang ini, karena kita pakai sifat. Nah, yang di sini, karena 12-nya negatif. Jadi jangan keliru di sini. Ya. Maka diperoleh 8 pangkat 7 tambah 12. Negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif. Maka 8 pangkat 19. Oke. Sifat ketiga, pangkat yang dipangkatkan. Jadi A pangkat M, kemudian dipangkatkan dengan N. Jadi A pangkat M ini setelah dicari hasilnya baru dipangkatkan sama N. Atau berlaku juga sifatnya A pangkat M dikali N. Jadi kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya itu kita kali. Contohnya ini. 5 pangkat 3 kemudian dipangkatkan dengan 2. Kalau dijabarkan kan jadinya gini nih. 5 pangkat 3 itu. Kemudian dia dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti kan jadinya begini. Ada 2 kali 5 pangkat 3-nya. Maka hasilnya jadi 5 pangkat 6. Karena ada 6 kali 5-nya. Ya kan? Nah, kalau kita pakai sifat, itu bisa langsung. Kalikan aja. Maka hasilnya 5 pangkat 6. Sama kan? Kalau pangkatnya besar begini, kita nggak perlu mencari hasilnya. Ya. Contoh lain. Negatif 2 dipangkatkan 4, kemudian dipangkatkan lagi dengan 5. Maka jadinya negatif 2 pangkat 4 kali 5. Negatif 2 pangkat 20. Atau 8 pangkat 2 dipangkatkan negatif 7. Sama juga. Dapatlah 8 pangkat negatif 14. Rubah dia jadi pangkat positif.
1/8 pangkat 14. Cukup sampai situ aja. Nggak perlu kamu cari 8 pangkat 14 itu berapa. Sifat berikutnya, sifat keempat, A dikali B dipangkatkan dengan N. Maka itu sama dengan A dipangkatkan dengan N, kemudian dikali dengan B yang dipangkatkan dengan N. Ya, jadi pangkatnya ini berlaku untuk masing-masing yang di dalam tanda kurung. Contohnya, 4 kali 3 dipangkatkan 2. Kita kalikan dulu. 4 kali 3, maka 12. 12 pangkat 2, 144. Atau kalau kita pakai sifatnya, jadinya 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2, 9. 16 kali 9, 144. Sama ya. Nah, sifat ini berlaku untuk yang bilangan di dalam kurungnya yang panjang misalnya gitu. Contoh berikutnya ini. Negatif 2 kali 2, kemudian dipangkatkan 5. Artinya sama juga dengan ini. Negatif 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Misalnya ini juga contoh berikutnya. 5 kali 6 pangkat negatif 7, jadi 1 kan. 5 pangkat negatif 7 kali 6 pangkat negatif 7. Ubah dia jadi pangkat positif. Ya, jadi ingat ya, kalau pangkat negatif harus kita rubah jadi pangkat positif. Sifat berikutnya, terakhir sifat kelima. Untuk pembagiannya. Jadi kalau sifat keempat tadi untuk perkalian, sifat yang kelima untuk pembagian dengan bilangan pokok yang berbeda. Oke. A per B dipangkatkan N. Maka ini sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh, 15 per 5, kemudian dipangkatkan 2. 15 bagi 5 kan 3. 3 pangkat 2, 9. Atau kalau kita pakai sifatnya jadinya begini. 15 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Hasilnya juga 9, sama. Ya. Contoh berikutnya, misalnya 2 per 3 dipangkatkan 5. Ini artinya sama dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Jadi ingat ya, sifat 1 dan 2 itu untuk yang bilangan pokoknya sama. Oke, sifat 4 dan 5 untuk yang bilangan pokoknya berbeda. Paham? Silakan diulangi lagi videonya jika masih ada yang ragu. Oke, nah, ini soal latihannya. Ya, kerjakan cari penyelesaian dari soal yang Miss kasih ini menggunakan materi yang Miss jelaskan tadi. Oke. Kerjakan di buku latihan kamu. Ya. Sekian pertemuan kita kali ini. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.